Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Hukum menjadikan kertas koran untuk alas makan atau untuk bungkus makanan. Ini dilakukan oleh sebagian orang. Jadi sebagai alas untuk makan diletakkanlah koran atau digunakan untuk bungkus makanan atau minuman. Hukum permasalahan ini sebagai berikut. Banyak fatwa dari berbagai sumber yang sepakat bahwa diharamkan menggunakan kertas koran atau kertas yang tertulis sebagian ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi tidak boleh menggunakan kertas koran yang ada tulisan basmalah atau kertas apapun ya. Intinya menggunakan kertas sebagai bungkus atau alas untuk makan, sedangkan di situ ada tulisan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada ayat-ayat Al-Quran atau ada penyebutan hadis. Yang seperti ini tidak boleh dibuang di tempat sampah, tapi harus dibakar atau ditimbun di tempat yang jauh dari kotoran, yang tidak diinjak-injak, bukan ditimbun di tempat jalannya manusia. Atau kalau tidak maka dicacah, dihancurkan dengan alat-alat yang ada sekarang ini. Sampai hilanglah bentuk tulisan basmalah dan ayat atau hadis tersebut. Dan itu tidak mengapa, hukumnya tidak menghinakan. Termasuk juga tidak boleh menggunakan koran atau kertas-kertas buku pelajaran atau kitab yang sobek digunakan sebagai alas untuk makan atau minum atau dijadikan sebagai bungkus kebutuhan yang lain walaupun bukan makanan. Intinya dijadikan bungkus untuk sesuatu karena ini berakibat menghinakannya dan dilarang menghinakan dengan cara apapun sesuatu yang terdapat ayat Quran atau menyebutkan Allah atau hadis itu hukumnya dilarang. Maka yang wajib saat itu adalah menjaganya, disimpan di tempat yang sesuai, di tempat yang layak. Atau kalaupun tidak mau atau tidak mampu, maka bisa dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditimbun di tanah yang suci, tanah yang bersih. Ya, sehingga tidak terhinakan kalamullah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena kalau dibiarkan saja bisa jadi ada orang yang lewat atau menginjak atau terkena sesuatu yang kotor sehingga perlu untuk berhati-hati dan waspada. Seorang muslim ketika melihat sesuatu yang ada di hadapannya, yang ada di bawah, di tanah, atau di lantai, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Kewajiban bagi dia adalah mengagungkan kalamullahi azza wa jal. Dan ada nama-nama Allah juga. Begitu juga hadis ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itu maka dia akan menjadi lebih ta'zim kepada Allah azza wa jalla. Kemudian bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab, ya mas'ul, yang bertanggung jawab, misalkan pengurus-pengurus bagian mushaf yang ada di masjid atau di perpustakaan atau di tempat yang lain, selayaknya juga memberikan tanbih, memberikan peringatan dengan cara menulis keterangan atau peringatan yang intinya adalah menghormati sesuatu yang agung, yang berisi tulisan-tulisan yang mulia. Ya, dengan ditulis dengan tulisan yang jelas yang bisa dibaca oleh semua orang supaya dia bisa memberikan peringatan dan orang-orang pun menjadi waspada dengan itu. Karena ini termasuk juga ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu alam bisawab. Rujukannya adalah Fatwa Lajnah Daimah, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syekh Ibnu Baz, kemudian website Syekh Utsaimin, website Islam Web dan majalah dakwah As-Saudiyah. Ini tentu saja koran-koran tersebut bukan koran-koran umum ya, koran-koran yang memang ada isinya ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau ada basmalah. Wallahu alam bisawab.